Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah. Wa kana Ishaq bin Khalaf yaqul laisal khaiful ladzi yabki wa yamsahu dumu'ahu wa innamal khaifu man taraka fi'lal umuril lati yakhafu ayyu'adzibuhu Allahu 'alaiha. Wa kana Al-Hasanul Bisri yaqul qara'tu qaulahu ta'ala kullu nafsin za'iqatul maut wa sirtu uraddiduha fa idzan bihatifin yahtifu wa yaqul kam turaddidu hadhil ayata wa qad qatalat arba'atu alafim minal jinni lamma sami'uha falam yarfa'u tarfahum ila samai hatta matu. Wa kana Ishaq bin Khalaf yaqul, adalah Syekh Ishaq bin Khalaf pernah berkata, laisal khaiful ladzi yabki wa yamsahu dumu'ahu, tidaklah disebut orang yang takut kepada Allah itu orang yang menangis kemudian menyapu air matanya. Bukan itu yang disebut orang takut. Wa innamal khaifu man taraka fi'lal umuril lati yakhafu ayyu'adzibuhu Allahu 'alaiha. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah itu orang yang meninggalkan segala perbuatan-perbuatan yang ia takut dengan perbuatan itu akan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu al-khaif, ya. Jadi kalau orang nangis kemudian mengusap tangisannya, itu lazim memang orang takut, tetapi yang dimaksud takut kepada Allah itu bukan itu. Jadi bisa jadi dia tidak menangis, bisa jadi dia tidak mengusap air matanya, tetapi manakala perbuatan itu yang mau dia lakukan kemudian dia tidak jadi lakukan lantaran takut kalau dia lakukan mendapatkan azab dari Allah, dialah huwal khaif, dialah orang yang disebut takut kepada Allah. Nah, ini menjadi satu hal yang menarik untuk kita pikirkan, bahwa apakah kita ini sudah termasuk minal khaifin, ya, orang-orang yang takut kepada Allah. Nah, jadi siapa orang yang takut? Ukurannya setiap sesuatu yang bakal berujung kepada penyiksaan dia tinggalkan, walaupun dia tidak menangis, dialah al-khaif, ya, minal khaifin. Wa kana al-Hasanul Bisri yaqul, adalah Hasan al-Bisri pernah berpendapat, ya. Ini Hasan al-Bisri masyhur dari kalangan tabi'in, ya. Qara'tu qaulahu ta'ala, aku pernah membaca firman Allah Ta'ala, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernafas akan merasakan kematian, ya. Apakah dia bernapasnya dengan insang, dengan paru-paru, atau dengan alat-alat yang lain yang kita tidak mampu menjangkaunya, seperti alam semesta ini. Pohon itu bernapasnya dengan apa? Batu itu yang semula kecil menjadi besar bernapas dengan apa? Kullu nafs, ya, setiap yang bernafas itu za'iqatul maut, akan merasakan kematian. Nah, itu dalam surah Ali Imran 185. Kata Hasan al-Bisri, ya, wasirtu uraddiduha, dan aku bacanya berulang-ulang. Kullu nafsin za'iqatul maut, ya, diulang-ulang bacanya. Ya. Fa'idzan bihatifin yahtifu yaqul, ketika itu
Ada suara yang tidak bersosok, hatif namanya. Jadi ada terdengar suara tapi tidak ada sosoknya. Dan orang itu, sosok itu ya, yang tidak ada sosok itu mengatakan, kam turaddidu hadhil ayat. Berapa kali kau ulang-ulang ayat ini? Waqad qatalat ya. Waqad kutilat arba'atu alafin minal jinni lamma sami'uha. Sungguh telah terbunuh 4.000 dari kalangan bangsa jin ketika mendengar ayat ini. Nah, jadi kelihatannya biasa-biasa saja. Dan ini menjadi ukurannya itu bukanlah bagaimana orang bisa mendengar, tetapi bagaimana orang ketika mendengar itu mampu ya memahami dari apa yang dimaksud dalam kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernapas pasti meninggal. Bapak Ibu sekalian, kalau orang yang seumur dengan kita, apalagi nih akhir-akhir ini banyak sekali orang yang meninggal ya. Ambulan banyak yang lewat. Masjid musolah tiap hari bisa 2 kali 3 kali pengumuman kematian. Jadi banyaknya itu kadang-kadang saking seringnya itu mempengaruhi kita yang mendengar. Waduh, cuma persoalan waktu. Ya, cuma persoalan waktu, tapi semuanya akan merasakan itu. Saya punya majelis taklim itu di Kedaung. Ya, di Kedaung. Lama itu, sekitar 13 tahun saya ngajar di sana. Malam Sabtu kemarin ya, ada salah seorang jamaah yang hadir ya, ngikuti pengajiannya dengan serius, paginya meninggal. Jadi malamnya masih ngaji seperti ini. Ini nggak tahu nih, yang ini besok ada yang meninggal apa nggak tahu lah. Mudah-mudahan panjang umur semua. Jadi malam Sabtu dia ngaji sama saya di Kedaung, paginya meninggal. Rahmat namanya. Ya. Nah, kan nggak ada tanda-tandanya, tidak ada sakitnya, tidak pernah mengeluh, merasakan sesuatu ada yang sakit. Menjelang subuh itu seperti masuk angin, dikerokin, ya sudah meninggal aja. Jadi orang yang malam ngaji termasuk saya yang heran juga, karena malam itu biasa-biasa aja, tidak ada tanda-tanda ya kalau dia mau meninggal itu nggak ada. Ya. Nah itu ditanya, ada suara tanpa hatif ya, ada suara tanpa sosok mengatakan, berapa kali kau mengulang-ulang ayat ini, padahal ayat ini sudah membunuh 4.000 dari bangsa jin, dari lantaran jin itu mengerti tentang ya makna dari ayat ini. Jadi kita ini semua pasti meninggal, pasti mati, pasti merasakan itu. Nah, itu jin dari lantaran takutnya kepada itu tadi, dia bisa mati. Makanya pada teori kesehatannya, orang yang sakit kemudian takut mati, dia bisa mati sebelum waktunya. Jadi yang membunuh dia itu rasa takut. Ini secara teori kesehatan. Kalau di dalam pandangan keislaman tidak mungkin bisa seperti itu. Ya. Tidak mungkin bisa seperti itu. Ya, karena mati itu ya li ajalim musamma, pada tempo yang sudah ditetapkan. Ya. Falam yarfa'u tarfahum ila samai hatta matu. Maka tidak pernah Hasan al-Bisri ya mengangkat pandangannya ke langit sejak saat itu sampai beliau meninggal. Tidak pernah melihat ke atas. Kenapa? Takut. Nah ini, apakah Tuhan itu di langit? Ya, ini memang menjadi sebuah perdebatan yang panjang. Kalau menurut kita,
Biasanya orang ya terserah yang di atas, gitu ya. Itu maksudnya terserah Allah, bukan Allah itu adanya di langit, bukan Allah adanya di atas. Tetapi as-sama ya kiblatud doa. Langit itu adalah kiblatnya bagi orang yang berdoa. Kalau berdoa itu menghadap ke langit, bukan maknanya Allah di atas. Berbeda dengan orang-orang Wahabi, orang-orang Salafi yang mengatakan memang Allah itu memang adanya di langit. Ya, adapun di langit yang keberapa mereka tidak menyebutkannya. Yang jelas Allah itu di langit. Ya. Nah, jadi Bapak sekalian, ya, gara-gara cuma membaca ayat itu tadi, kullu nafsin za'iqatul maut, diulang-ulang, dipahaminya, tidak pernah Hasan Al-Bisri mau nengok ke atas itu nggak berani, takut. Sama juga kan kita kalau ketemu sama orang yang kita tidak suka ya, kalau kita lewat situ maka kita nggak mau nengok supaya tidak melihat orang itu. Nah, begitulah yang dimaksud pada sebuah gambaran pada Syiddatul Khauf ya, kajian tentang sangat kuatnya rasa takut ya di kalangan ulama-ulama para mutasawwifin. Membaca ayat itu melahirkan hal yang luar biasa. Wa waqafal Fudail bin Iyad fi yaumi Arafah qabidan lihiyatahu wa yabki minaz zawali ila ghurubi syamsi. Pernah berdiam Fudail bin Iyad pada hari Arafah ya, hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah ya. Qabidan lihiyatahu, ia menggenggam jenggotnya. Ia beki minaz zawali ila ghurubi syamsi, dia menangis dari mulai tergelincirnya matahari, dari mulai waktu zuhur sampai dengan ghurubus syams, sampai dengan maghrib terbenamnya matahari. Ya, wa yaqul, dan ia mengatakan, wa sau'atahu wa in ghafartali, wa sau'atahu, alangkah meruginya, alangkah sialnya, wa in ghafartali, bila engkau tidak ampuni aku. Nah, ini gambaran tentang Syiddatul Khauf ya. Orang yang sangat takut kepada Allah itu di hari Arafah tidak ada ibadahnya yang secara menonjol, tetapi justru terasa takutnya yang mendekat. Nah, ini memang jarang pembahasan tentang Yaumul Arafah. Di dalam sebuah keterangan hadis dikatakan tuh begini, yanzilullahu fi kulli lailatin ila sama'id dunya. Allah turun dari singgasananya itu ke langit dunia. Langit pertama itu fi kulli lailah, setiap malam. Nah, yang dimaksud itu fi sulusul lailil akhir, pada sepertiga malam yang terakhir itu Allah itu turun. Yang di dalam hadis itu dikatakan ainal mustaghfirin, mana orang-orang yang memohonkan ampun, mana orang-orang yang punya hajat ingin dikabulkan, aku kabulkan. Illa yaumil Arafah, kecuali pada hari Arafah. Wa huwa fin nahar, Allah turunnya di siang hari. Ya, jadi di luar tanggal 9 Zulhijjah itu Allah turunnya itu sepertiga malam. Setiap malam turun, nanya mana yang beristighfar, mana yang mohon ampun. Tetapi pada hari Arafah itu Allah turunnya di waktu siang. Yang dimaksud itu hinaz zawal, dari mulai turun ya, tergelincir matahari ila ghurubis syams, sampai dengan terbenamnya matahari. Nah, oleh Fudail ibnu Iyad itu dipahami orang yang berada di Arafah itu adalah orang yang dekat dan berhadapan sama Allah.
saking pemahamannya itu tadi nggak kuat dia, takut dia, dan saking takutnya itu nangis, ya. Isinya dari mulai zuhur sampai maghrib itu yang disebut dengan wukuf. Isinya cuma nangis saja, ya, dan mengatakan cuma satu, alangkah sialnya, alangkah ruginya, alangkah celakanya seandainya kau tidak mengampuni aku. Nah, Bapak-bapak sekalian yang berbahagia, saya doakan nih yang belum berangkat haji, mudah-mudahan bisa berangkat haji semua, ya, dengan keberkahannya majelis taklim ini. Memang kalau saya merasakan itu, hari Arafah itu beda. Tanggal 9 Zulhijjah itu beda sekali. Jadi kalau seandainya orang datang ke situ, itu malam kan datang itu dikirim malam. Dari mulai jam 8, jam 9, jam 10, jam 1, jam 2, subuh. Sampai pagi itu setelah subuh jam 9, jam 10 itu semua masih berdatangan. Karena bergantian datangnya. Gak ada masalah. Biasa-biasa aja. Arafah itu seperti halnya kita kumpul di satu tempat gitu. Hanya bedanya kita menggunakan kain ihram semuanya. Nah, ketika tergelincir matahari, terdengar azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, waktu zawal itu emang beda rasanya. Jadi kalau dikatakan pada saat itu Allah turun, artinya Allah dekat kepada orang-orang yang wukuf di Arafah, itu memang ada rasanya, ada auranya. Dan tidak ada orang kecuali nangis. Kalau zawal gitu dengar azan, nangis. Maka khutbah pun dibacakan. Ya, khutbah itu dari semua agama, dari semua bahasa maksudnya. Itu masing-masing ya bisa mendengarkan khutbah Arafah, ya. Nah, itu Fudail bin Iyad mengatakan semacam itu. Wa kana Hammad bin Zaidin la yajlisu qattu illa mustawfizan. Syekh Hammad bin Zaid tidak pernah duduk sama sekali illa mustawfizan, kecuali duduknya itu gelisah. Faqila lahu fi dzalika, maka pernah ditanyakan kepada ya Syekh Hammad bin Zaid itu, kenapa nggak pernah tenang gitu duduknya, gelisah betul, ya. Faqala innama yajlisu mutmainnan man kana aminan min adzabillah. Sesungguhnya orang yang bisa duduk tenang adalah orang yang sudah aman dari siksaan Allah. Wa ana ghairu aminin min nuzulihi alayya lailan aw naharan. Sementara aku tidak aman min nuzulihi ay min nuzulil maut, ya, dari datangnya kematian alayya, ya, padaku ini lailan aw naharan, di waktu malam atau di waktu siang. Gelisah dia. Jadi seakan kemana saja terbayang diikuti oleh kematian. Ya, jadi dia bilang orang yang duduknya tenang itu kalau orang yang sudah aman dari azabnya Allah. Sementara aku belum aman, belum tahu nih kapan kematian itu datang. Apakah dalam keadaan baik atau tidak baik. Ya. Wa kana Umar bin Abdul Aziz yaqul, adalah Umar bin Ibnul Abdul Aziz, ya, salah seorang ya Khulafaur Rasyidin, ya, yang kelima ini, walaupun ini tidak termasuk yang empat, ya, ini predesasinya karena dari lantaran Umar ya Ibnu Abdul Aziz ini digambarkan pemerintahannya yang cuma 2 tahun tetapi seperti ya
Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, sehingga dia disebutnya dengan khalifah yang kelima itu. Padahal jaraknya tidak. Ya. Apa kata dia? Laulal ghaflatu lama tal khalqu kulluhum min khasyatillahi azza wa jalla. Kalau tidak ada lalai ya yang diciptakan oleh Allah pada manusia, lama tal khalqu kulluhum, pastilah mati makhluk keseluruhan itu min khasyatillahi azza wa jalla, dari lantaran takut kepada Allah azza wa jalla. Nah, kayak kita nih, kenapa makan tenang, tidur tenang, ya, kehidupan tenang, nggak takut mati, nggak takut resiko setelah kematian. Itu lalai yang namanya. Kalau tidak ada lalai pada manusia, tidak ditebar rasa lalai, nggak kuat orang untuk hidup itu. Nah, ulama-ulama seperti Hasan Al-Bisri, Fudail bin Iyad, Hamad bin Zaid dan lain sebagainya itu gelisah mereka itu semua. Dari lantaran sifat lalainya itu nggak ada. Ingat terus dengan Allah, takut. Lah kalau orang yang baik-baik, orang yang super baik, yang ibadahnya seperti ini, masyhur min auliyaillah, kekasih Allah, takutnya seperti itu, ngerinya semacam itu dengan kematian, bagaimana dengan kita? Ya, bagaimana dengan kita? Mestinya lebih dari itu. Nah, jadi kenapa kita tenang? Jawabannya masih banyak sifat lalai. Ya, jadi semakin sedikit sifat lalai pada seseorang itu, maka semakin besar rasa takut kepada Allah. Semakin kecil ya sifat takut kepada Allah itu, dari lantaran besarnya kelalaian pada kehidupannya. Wa kana Malik bin Dinar yaqul, adalah Malik bin Dinar pernah berkata, wallahi laqad hamamtu an usi ahli idza ana mittu ayuqayyiduni wa yughalluni wa yadkhulunil qabra kadzalika kama yaf'alu bil fil abdil mujrimi al-abiki min sayyidihi. Kata beliau, kata Malik bin Dinar, wallahi laqad hamamtu, sungguh demi Allah aku sungguh kepingin an usia ahli, untuk memberi wasiat kepada keluargaku, idza ana mittu, bila aku dimatikan oleh Allah, ayu qayyiduni, agar mereka membelenggu, ya, agar mereka itu membelenggu tanganku, ya, wa yughalluni, dan mengikat-ikat anggota tubuhku, wa yadkhuluni al-qabra kadzalik, dan mereka memasukkan aku ke dalam kubur dalam keadaan seperti itu, kama yaf'alu bil abdil mujrimil abiki min sayyidihi, seperti diperlakukannya seorang hamba yang durhaka, budak yang lari dari tuannya. Pesannya begitu. Nanti pengen sekali dia mengatakan kepada keluarganya seperti itu, kalau mati tolong diikat-ikat, dibelenggu semua, ya, dirantai tangannya, ya, kakinya semua, masukkan kubur semacam itu. Seperti halnya budak kalau lari dari tuannya ketangkep, pasti diikat seperti itu. Nah, dia pengennya supaya matinya seperti itu.
Wa kaifa yatamanna ahadukum nafsahu bidukhulil jannah. Bagaimanakah berangan-angannya salah seorang di antara kalian terhadap dirinya bisa masuk surga. Watana umi bilhur, bersenang-senang dengan bidadari. Wal kusur, ya, singgasana, ya, istana-istana. Wa huwa mustaujibu lis-sa'iri was-subur, sementara dia orang yang mustaujibu lis-sa'ir, orang yang wajib, artinya orang yang menyebabkan dirinya itu masuk ke neraka sa'ir, was-subur, dan kebinasaan. Ya, Malik bin Dinar pengennya seperti itu. Bagaimana orang yang pengen masuk surga? Kayak kita ini, kita pengennya masuk surga. Ya, pengen betul kita masuk surga. Padahal orang yang sekelas Malik bin Dinar, saking takutnya dia kepada Allah itu, kalau mati pengennya kakinya, tangannya itu diikat-ikat sampai ke leher, ya, dari lantaran takut dia kepada Allah. Nah ini bapak-bapak, ya, saudara sekalian yang berbahagia, sebuah teguran rohaniah yang dalam bagi kita, ya, bahwa ketika kita membaca ini menjadi sebuah parameter. Kita ini baru belajar mencari parameter kita ini. Artinya kita baru belajar mencari ukuran, ya, untuk bisa mengukur terhadap perbuatan kita. Belum bisa kita jadikan, ya, perbuatan kita itu terukur dengan perbuatannya para ulama, belum bisa. Ya, cuma sekedar baru wacana saja. Ya. Betapa Nabi sendiri, ya, salah satu doanya Nabi, mungkin bapak-bapak pernah dengar, doanya Nabi itu begini. Allahumma rabba Jibril wa Israfil wa Mikail wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, a'udzubika minan nar. Wahai Tuhannya Jibril, Tuhannya Mikail, Tuhannya Israfil, Tuhannya Muhammad, aku berlindung dari api neraka. Itu kalau dilihat dari redaksinya sangat bermuatan dengan rasa takut. Betapapun orang yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau sangat dimuliakan oleh Allah taala, tetapi di dalam meminta supaya selamat seperti itu, disebutnya, diidofatkannya Allah itu kepada kekasih-kekasihnya. Allahumma rabba Jibril, wahai Tuhannya Jibril, wa Israfil, wahai Tuhannya Israfil, wa Mikail, wahai Tuhannya Mikail, wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wahai Tuhannya Muhammad, a'udzubika minan nar, aku berlindung dari api neraka. Subhanallah. Ya. Jadi kalau kita mau tahu bobot dari sebuah ungkapan berlindung dari api neraka itu, dengan menggantungkan, ya, dengan menggantungkan, menyebut-nyebut kekasihnya, seakan Nabi minta memo, ya, Nabi minta memo, Nabi menyebut-nyebut kekasihnya. Bukan maknanya Nabi lebih menganggap Jibril lebih tinggi, bukan. Mikail, Israfil lebih tinggi, bukan. Tidak ada yang melebihi Nabi Muhammad. Tetapi ini adalah informasi di mana Nabi juga ada punya rapat sifat kemanusiaan, ada sifat rasa takut juga, ya, dengan kehidupan setelah kematian itu. Nah, oleh karena itu kita perlu, ya, membaca doa-doa yang seperti itu, berharap benar nular, berharap benar
kita mampu juga terbawa pada sebuah pemahaman secara rohani ya, ketika Nabi mengucapkan doa itu. Ya. Nah, bagaimana orang-orang yang meminta berangan-angan supaya bisa masuk surga, bisa bersenang-senang dengan bidadari, bersenang-senang dengan singgasana-singgasana. Ya, padahal dia semestinya adalah orang yang layak untuk masuk neraka sa'ir dan mendapatkan kebinasaan subur ai halak. Nah, ini Bapak-bapak saudara kalian yang berbahagia, menjadi satu hal yang luar biasa ya. Wa kana al-Fudail bin Iyad yaqul, adalah Fudail ibnu Iyad pernah berpendapat, wallahi inni la aghabatu nabiyyan mursalan wala ya malikan muqarraban kullaha ulai yushahiduna ahwala yaumil qiyamah wa innama aghabatu man lam yakhluqu ba'du. Wallahi, demi Allah ya, kata Fudail ibnu Iyad, inilah aghabatu nabiyyan mursalan, sesungguhnya aku tidak menginginkan ada seorang nabi yang diutus, wala malikan muqarraban, dan aku tidak mengharap ada malaikat muqarrabin, artinya malaikat yang dekat kepadaku ini yang mencatat amal perbuatanku. Ya. Li'anna kullaha ulai yushahiduna ahwala yaumil qiyamah. Oleh karena keseluruhannya mereka itu para malaikat muqarrabin ya, malaikat yang dekat dengan kita, nabi yang diutus untuk kita itu, mereka akan menyaksikan huru hara yaumil qiyamah nanti itu. Mereka itu orang yang menyaksikan ya. Wa innama aghbatu man lam yakhluq ba'du, sesungguhnya yang aku inginkan menjadi orang yang tidak pernah diciptakan sesudahnya. Jadi dia nggak kepingin ya dihidupkan. Dia tidak ingin dilahirkan oleh ibunya ketika dia tahu ternyata kehidupan itu, diutusnya nabi kepada satu kaum, nanti nabi itu akan yang menjadi saksi. Ya kan, di dalam ayat Al-Quran itu salah satu fungsi nabi adalah syahidan, sebagai saksi. Nah, yang dimaksud bahwa Nabi sudah menyampaikan Al-Quran, sudah menjelaskan Al-Quran, dengan begitu maka sudah dapat menjadi sebuah ukuran mana orang-orang yang selamat dengan parameter itu, mana yang enggak selamat. Itu maknanya menyaksikan. Begitu juga malaikat. Ya, dia sebenarnya lebih suka kalau memang nabi yang diutus, malaikat itu ada, lebih baik dia tidak menjadi orang yang diciptakan. Ya, tidak lahir ya di muka bumi ini. Saking takutnya. Jadi intinya itu li syiddatil khauf, dari lantaran takutnya. Ada kan dulu ya, kita pernah dengar, ini maksudnya begini ilustrasinya. Waktu Bilal muazzinnya Rasul masuk ke kamar Rasul, kemudian Nabi ternyata dalam keadaan sakratul maut. Nabi dalam keadaan tidak bisa bangun untuk mengimami subuh, sementara subuh tidak dilakukan karena Nabi belum keluar dari kamarnya. Pada saat Bilal disuruh masuk, maka Nabi minta kepada Sayyidah Fatimah untuk memasukkan Bilal, suruh ke depannya. Dan dia mengatakan, ya Bilal, ana masyghulun binafsi. Wahai Bilal, aku sedang bergumul dengan persoalanku. Mur Abu Bakrin ayyusalliya bin nas.
perintahkan Abu Bakar untuk mengimami sholat ya kepada masyarakat. Bilal digambarkan itu oleh para mu'arrikhin keluar dari kamar Rasulullah itu menaruh kedua tangannya di atas kepalanya, dan hanya kata yang keluar, lima taliduni ummi. Kenapa dulu aku dilahirkan oleh ibuku? Lima taliduni ummi. Kenapa dulu aku dilahirkan oleh ibuku? Nah, jadi itu maknanya dia bukan tidak berterima kasih kepada ibunya yang melahirkan Bilal itu. Bukan. Lebih baik nggak usah dilahirkan dah ketimbang melihat Nabi sakratul maut. Nggak tega dia melihat Rasulullah dalam keadaan sakratul maut. Nah, ini yang dimaksud ya dalam perkataan Fudail ibnu Iyad. Kenapa Nabi dikirim? Justru Nabi dikirim itu semakin memberatkan. Karena Nabi yang nanti akan menjadi saksi. Oh iya, ini nggak sesuai dengan standar ini. Masukkan dia ke neraka. Masukkan dia ke dalam surga. Ada standarisasinya. Begitu juga malaikat yang muqarrabin, artinya malaikat yang dekat dengan kita yang mencatat semua gitu. Dia yang menjadi saksi, iya betul ini, memang dia dulu melakukan ini gitu. Kata Fudail, aku sebenarnya lebih suka aku nggak usah diciptakan aja. Takut. Bukan maknanya dia tidak bersyukur sama Allah dikasih kehidupan, bukan. Bukan. Jadi jangan salah memahami tentang orang-orang yang punya pemahaman yang semacam ini. Ya. Wa taqaddama qaulu Sufyani ya ibni Uyainah, dan telah lalu penyebutannya ya, taqaddama bayanuhu ya perkataan dari Sufyan ibnu Uyainah, yang bagi lil abdi ayyakuna indallahi min ajalli ubaidihi wa inda nafsihi min asyarril abidi wa indal khalqi min awsatihim. Siogyanya bagi seorang hamba itu indallahi, di sisi Allah itu, min ajalli abidihi ya, di antara orang-orang yang sudah ya, orang-orang yang paling membesarkan di antara hamba-hambanya. Wa inda nafsihi min asyarril abid, tetapi di sisi dirinya sendiri bahwa dia adalah seburuk-buruknya hamba. Wa indal khalqi min awsatihim, dan di sisi para makhluk yang lain dia berposisi di pertengahan. Tidak menjadi orang yang sangat baik, tidak juga menjadi orang yang sangat buruk. Ini juga sebuah perkataan yang nggak mudah kita untuk memahaminya. Ya, bagaimana orang bisa di sisi Allah menjadi orang yang sangat baik, ya, yang paling baik di sisi Allah, tetapi dirinya itu menganggap paling buruk di antara hambanya, dan dia ya di sisi makhluk itu termasuk orang yang di pertengahan. Begini, kalau kita mau menjelaskannya di dalam level-level kewalian itu, salah satunya itu ada yang disebut dengan malamatiyah. Itu terambil dari kata laim, ya. Jadi orang yang mencela dirinya sendiri. Jadi malamatiyah adalah wali yang selalu mengatakan dirinya itu salah, dirinya itu jelek, dirinya tidak bagus, dirinya rendah dibandingkan dengan orang lain. Jadi kalau dia ya untuk dirinya, dia perasaannya seperti itu. Sehingga yang besar cuma Allah.
Yang hebat cuma Allah, yang menentukan Allah. Nah, orang-orang yang semacam ini kadang-kadang dalam ekspresi kemanusiaannya di masyarakat itu kadang-kadang sepintas dia melanggar syariat. Tetapi dari lantaran dia menganggap tidak ada nilai. Jadi umpamanya ketika dia pakai gamis gitu, terasa dirinya besar, maka gamis itu dilepasnya, diberikan kepada orang lain, kemudian dia cuma menggunakan celana pangsi, celana kolor. Nah, waktu dia menggunakan celana kolor itu, dia melanggar syariat tuh. Karena celananya celana yang kelihatan pusarnya, kelihatan dengkulnya. Tetapi ketika dia menjual, ketika dia berikan pakaian yang bagus itu dari lantaran dia pada saat itu menganggap dirinya bagus gitu. Gak mau dia. Maka mereka disebut dengan kelompok malamatiyah. Ada itu di kalangan mutasawwifin yang semacam itu. Ada orang menganggap Gus Dur itu salah satu yang seperti ini karena sukanya pakai celana pendek umpamanya. Wallahu alam ya. Nah, tetapi kelompok mereka itu adalah orang atau kelompok yang selalu menganggap jelek. Ya. Yang bagus cuma Allah. Ya. Di antara kehidupannya seperti itu cara pandangnya itu. Wa kana farqadu as-sanji yakun. Ini adalah Farqad as-Sanji pernah berkata. Farqad as-Sanji ini ahadul muridin Hasan al-Bisri ya. Salah satu murid daripada Hasan al-Bisri namanya Syekh Farqad as-Sanji. Dia pernah mengatakan dakhala baital maqdisi khamsumi'ati bikrin naghisa alaihinna ba'dul ahbari syai'an min umuril akhirati. Pernah masuk ke Baitul Maqdis 500 gadis. Pernah masuk 500 perawan ya. Naghisa alaihinna ba'dul ahbar, yang menyebabkan tidak tuntasnya ya ba'dul ahbar. Al-ahbar di sini maknanya biarawan. Jadi jangan lupa nih. Di Baitul Maqdis itu adalah kota suci bagi 3 agama. Yahudi, Nasrani, dan Islam. Nah, ini para biarawan ya di dalam agama Yahudi dan di agama Nasrani itu. Nah, ketika 500 wanita-wanita itu tadi, gadis-gadis biarawan, biarawati, biaratu lewat itu tadi, yang biarawan itu gelisah melihat gadis gitu. Min umuril akhirati, dari lantaran ganjalnya dengan urusan akhirat. Jadi kelihatan kira-kira tuh gini. Ini 500 orang cantik-cantik betul. Tetapi dia tidak berani dari lantaran bagian yang tidak boleh. Bagi para biarawan itu mendekati wanita. Karena memang di dalam ajaran mereka itu hidup membujang itu salah satu daripada ajaran agamanya. Ya. Famatana jami'an min sa'atin wahidatin. Famatana, matana itu maknanya daraba bisaut. Mereka memukul dirinya dengan pecut. Ya, jami'an bersama-sama fi sa'atin wahidatin. Wa kana libasuhunnal mamsuh, dan mereka itu baju-baju mereka itu semua sobek dari lantaran
dipecutnya, ya, sampai berdarah-darah, sampai sobek pakaian yang mereka pakai itu. Artinya satu sisi mereka melihat keindahan, kecantikan wanita-wanita seperti itu, tetapi mereka takut bahwa kalau mereka dekat dengan wanita melanggar syariat mereka. Saking sakutnya mereka itu semua biarawan itu memukul tubuhnya semua masing-masing itu berdarah-darah semua dari lantaran pernah melihat wanita. Kepingin itu dipukul tubuhnya keseluruhan. Nah inilah, walaupun ini gambaran bukan gambaran tentang orang Islam, tetapi ada agama-agama terdahulu itu sampai seperti itu. Ya, sungguh luar biasa. Wa kana Atha As-Salami radhiyallahu anhu wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata daima fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata daima fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan shalihan maqbula. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yusma wa na'udzubika min haula'il arba'. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.